Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Banyuwangi Official. Oke teman-teman, selamat siang semuanya. Dan siang hari ini kita mau nonton lagi videonya Opung Parpelak, yang dimana Opung Parpelak mengkritik tentang Rocky Gerung, yang mungkin jadi ocehan Opung yang saat ini. Sepertinya videonya sangat menarik sekali ya untuk kita perhatikan dan kita simak untuk celotehannya Opung Parpelak. Oke teman-teman, lanjut kita siapkan dulu untuk videonya. Nanti kita tonton bareng-bareng, dan mungkin punya komentar ataupun saran ataupun kritik silahkan tulis di kolom komentar saya. Oke lanjut, kita dengarkan dulu Rocky Gerung, nanti dilanjutkan dengan ocehannya Opung Parpelak. Lanjut, let's go. Ada raja Jawa yang paham bahwa suara rakyat sudah tidak lagi memilih pada dia, maka dia anggap bahwa puluhnya udah nggak lagi ada di atas rumah itu. Soeharto raja Jawa yang tahu diri, dia tahu oke, puluhnya udah hilang, saya mundur untuk dia. Apa semua raja Jawa itu bengis seperti Jokowi? Dalam versi Mahfil ya, yang bilang raja Jawa bengis kan Mahfil. Kan makanya bilang ini raja Jawa ini bahaya, dia bisa lakukan apa ya? Ini raja bengis. Rocky Gerung dalam sebuah kesempatan mengatakan bahwasanya hubungan Joko Widodo dan Prabowo itu sedang retak. Ginjalmu retak. Asal aja kau ngomong. Nggak mendasar omonganmu itu. Perbaiki dulu itu, Pak. Kalau kau kan memang suka-sukamu ngomong, ya kan, kau menciptakan suasana di mana itu adalah buah daripada hayalanmu. Alasannya apa? Alasannya karena kemarin itu ya Jokowi mereshuffle menterinya, seolah-olah ingin memasukkan orang-orang ya yang notabene adalah orang-orang terdekat Jokowi, sehingga ya nanti orang-orang ini memberikan beban kepada pemerintahan Prabowo Gibran. Dengar dulu, yang di reshuffle kemarin itu yang baru itu ampak dari Gerindra, biar tahu kau. Yang pertama ada Supratman, yang kedua ada Roslan Rosani, ya ada Rosan Roslani, yang ketiga itu ada Anggaraka Prabowo, yang keempat itu ada Hasan Nasbi. Itu semuanya orang Prabowo. Ya, ngerti kau? Kalau misalnya dia memasukkan bukan orang Prabowo, baru kayak gitu alasanmu ada dasarnya. Ini enggak. Gitu loh. Contohnya misalnya yang dimasukkan itu bukan orang kader PDB, dimasukin anak Pak D-nya, dimasukin lagi anak Pak L-nya, dimasukin lagi anak Bu D-nya, dimasukin lagi anak dari tetangga mbahnya. Baru kok komentar. Ini udah jelas-jelas yang nggak kenalnya orang itu orang Gerindra. Kenalan dulu kau sama apa orang itu. Adapun reshuffle dilakukan ya adalah untuk memperlancar proses transisi kabinet itu. Gitu loh. Makanya yang dimasukkan contohnya Kemenkumham digantikan, ya kan? Setelah itu Menteri Investasi digantikan. Setelah itu siapa? Ada Wamen Menkominfo, ya itu juga masuk itu satu Anggaraka Prabowo. Setelah itu masuk lagi satu lagi Ketua Kantor Komunikasi Kepresiden Hasan Nasbi. Ya, ku bilang sama kau Rocky Gerung ya. Sekarang begini. Orang-orang Prabowo itu perlu ada di dalam masa ada di penghujung kabinetnya Bapak Jokowi, supaya apa? Supaya terjadi proses adaptasi. Untuk apa proses adaptasi itu? Supaya Bapak Prabowo itu tidak perlu memakan waktu banyak hanya untuk menyesuaikan ya pola kerjanya dengan ritme kerja yang sudah dimiliki Bapak Joko Widodo. Ngerti kau? Jadi nggak perlu belajar lagi dari awal, nggak perlu lagi mengulang-ulang lagi, nggak perlu lagi mencari orang yang baru, enggak gitu loh ya. Kenapa nggak direshuffle semua aja? Lucu lah semuanya direshuffle, enggak aja kau ya. Mana yang dirasa perlu itu dulu yang direshuffle gitu loh ya kan. Sekarang begini ya, suka-suka Bapak Joko Widodo mau dimasukkan semua orang Gerindra sukanya, mau semua dimasukkan orang Golkar sukanya, dimasukkan semua orang PAN sukanya, mau semuanya pun itu dibikin orang Partai Umat juga suka-sukanya. Dan tahu enggak kalian, Sabtu kemarin Bapak Prabowo itu sudah mengingatkan
ya, bagi orang-orang yang suka ngoceh di podcast. Ya, yang mengatakan bahwasanya itu sekarang udah banyak orang sosok pintar yang lebih tahu isi kepala Bapak Prabowo daripada Prabowo sendiri. Jagurduk. Ya, sekarang begini, kalau kau memang hebat, ya melamar dulu kau dari PDIP menjadi kepala daerah. Banyak kali gayamu. Ya, sekarang kau itu kan cuma modal muncungnya kau bisa dipercaya sama mahasiswa. Kalau untuk masalah leadership kau untuk mengeksekusi jalannya pemerintahan nol besar, kau nol besar. Makanya yang kau kerja itu cuma kritik dan kritik tanpa saran. Orang pergi dulu kau, iya kan? Pergi dulu kau ke kantor Pegadaian. Kau lihat di situ ada tulisan di atas kotak-kotak itu kritik dan saran. Jangan cuma kritik tanpa saran. Gitu loh. Saran juga jangan sampai ada saran semuanya tapi nggak ada kritik. Itu membuat orang terlena. Kalau sudah mengkritik harus ada saran. Ini kan kritik aja terus kok, nggak ada solusi. Gitu loh ya. Jadi ini hati-hati nih ya, untuk orang-orang yang menyerang pemerintahan Joko Widodo ya. Joko Widodo contohnya Rocky Gerung, Rafli Harun, termasuk Amin Rais, Faisal Asegaf dan juga lain sebagainya. Hati-hati kalian. Sekarangnya Bapak Jokowi itu lembek. Nanti ya Bapak Prabowo sendiri pun juga bilang mereka akan berhadapan dengan saya. Kita lihat itu waktu penutupan acara PAN itu Prabowo itu sebetulnya udah nahan emosi itu. Iya, sebetulnya kesal kali orang dia itu ngelihat kalian, betul. Sok tahu, sok mengerti, sok berpengalaman. Apa tadi? Jagurduk. Ada orang-orang yang pinter-pinter sedikit-sedikit podcast. Saya mengerahkan semua daya yang ada di saya sebagai Menteri Pertahanan. Di mana rakyat susah air, saya kerahkan tim air. Kita cari air, kita beri air untuk rakyat yang susah air. Itu mengatasi kesusahan rakyat. Bukan duduk di AC, di podcast, omong. Oh, Pak Prabowo begini, Pak Prabowo begitu. Apa? Dia lebih tahu Pak Prabowo mikirnya apa dari saya sendiri, gitu. Kadang-kadang kalau saya mau tahu apa sih yang Prabowo berpikir, aku cari podcast itu. Dia lebih tahu dari aku. Ini wartawan banyak ya. Jadi nggak bisa terlalu keras aku bicara ya. Inilah dibilang ini taunya omong-omong doang ya kan. Makanya dibilang kalau mau mengerti bagaimana kerja seorang presiden itu, dampingi dia. Bagaimana cara mendampingi dia jadi menteri supaya tahu bagaimana caranya melihat ritme kerja presiden itu. Nah, bagaimana caranya jadi menteri? Punya partai. Bikin partai itu. Maksudnya bisa kalau dibandingkan dengan Bapak Prabowo. Ingat ya, gue bilang sama kalian ya, ingat ini masa-masanya Bapak Joko Widodo akan berakhir ini akan banyak muncung-muncung yang akan mempersalahkan Jokowi. Banyak mulut-mulut yang menginginkan katanya Joko Widodo itu diborgol. Ku bilang sama kalian, ku tantang kalian, ku challenge kalian, masih berani nggak setelah nanti Bapak Prabowo jadi presiden, kalian kritik dulu. Itu Bapak Prabowo itu, walaupun sudah jadi presiden terpilih, karena belum dilantik aja itu. Kalau nggak kena gulung kalian, kena gulung. Iya, makanya aku bilang kan mulut kalian itu kan mulut yang nggak bisa dijaga. Kalianlah orang yang berani mengatakan bahwa presiden itu bajingan, tolol.
Ada lagi itu mama-mama rambut putih baju merah itu anjing kapitalis. Kita lihat aja nanti. Ya, dan ini bisa ku kasih dulu apresiasi untuk Partai PAN. Ya, tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Kenapa aku kasih apresiasi Partai PAN ini? Karena 3 periode berturut-turut, 2014 mereka dukung Prabowo, 2019 mereka dukung Prabowo. Walaupun kalah, tapi saat ini ada 3 pilihan, Anies, Prabowo, Ganjar. Mereka tetap dukung Prabowo. Ya, jadi sebuah partai itu ya harus bisa menjadi partai yang memiliki komitmen, ya, meyakini bahwasanya ini orang satu saat akan jadi presiden. Dan aku bisa puji instingnya Ketua Umum Bapak Zulkifli Hasan, ya. Itu PAN itu bisa besar, itu karena dinakodai oleh Zulkifli Hasan, bukan Amin Rais. Untung saja PAN itu sudah berganti nahkoda. Kalau sempat PAN itu belum juga berganti nahkoda, masih nahkoda lama, nahkoda peot, nggak tahu aku arahnya PAN kemana. Serius. Ya, makanya PAN ini bisa dikatakan mereka ini mendapat pujian, ya, mendapat pujian. Dan sekarang ini aku melihat partai PAN ini menjadi sebuah partai yang terbuka, dan tahu enggak kalian, kadar nasionalismenya itu semakin tebal. Itu dia. Dan udah kalian lihat PKS sebentar lagi seperti PAN. Iya dong, ya. Sudahlah, kita sudahilah bermusuhan dengan pemerintah. Kritik boleh, saran boleh, tapi memusuhi jangan, ya. Karena apa? Untuk menuju Indonesia Emas 2045 itu diperlukan sinergitas antara satu partai dengan partai lainnya, antara satu lembaga pemerintahan dengan lembaga lainnya. Kalau udah nggak bisa seirama antara partai, antara eksekutif dan juga legislatif, bahaya itu, biar tahu kalian. Itu makanya aku optimis, ya, bahwasanya Indonesia ini akan mengalami percepatan, baik di dalam pendidikan, dalam ekonomi, dalam kebudayaan, dalam bisnis, ya. Karena apa? Karena aku ngelihat, ya, bahwasanya 5 tahun ke depan ini, ya, oleh karena ada sinergitas antara satu partai dengan partai lainnya, ada kerjasama yang bagus, maka perekonomian di Indonesia, perpolitikan, kebudayaan, terlebih lagi pendidikan, semuanya itu akan berjalan maju lebih cepat lagi. Nah, itulah obrolan Opung Arbelak, teman-teman, ya, di siang hari ini. Sangat menarik sekali. Dia membahas tentang Bapak Prabowo, juga Bapak Presiden kita, yaitu Bapak Jokowi. Oke, lanjut kita dengarkan lagi karena videonya masih separuh lagi, ya, teman-teman. Oke, dukung terus Banyuwangi Official, jangan lupa like, komen, dan subscribe juga di channel ini, dan kita tonton lagi videonya. Tapi gimana dengan oposisi? Biarin aja ketinggalan di belakang. Oposisi itu kan harus jadi check and balance saja itu. Lagian kalau PDIP, jujur aja lah aku bilang, ya, aku sudah perhatikan, kalau PDIP, ya, ketika dia menjadi oposisi, dia itu menjadi partai yang memang betul-betul memikirkan rakyat. Betul, serius sekali. Menjadi partai yang memegang teguh idealismenya. Tapi ketika dia masuk dalam kekuasaan, terlena. Terlena. Nggak mau diprotes, nggak mau diganti. Maunya mereka terus berkuasa. Udah keenaan pula kan. Ya, jadi makanya aku bilang, ya, sekarang itu udah nggak ada saatnya lagi ngomong-ngomong doang, ya, termasuk Opung Parbelak. Kenapa Opung Parbelak? Kau pun juga kerja ngomong-ngomong. Ya, kita kerja ngomong-ngomong hanya ingin meluruskan yang bengkok-bengkok, ya, walaupun dengan pengetahuan yang sederhana. Itu dia. Opung Parbelak hadir untuk melawan yang namanya tindakan intoleransi, diskriminasi, ya, dan juga tindakan-tindakan yang bisa memecah persatuan dan kesatuan bangsa.
Itu dia, ya. Jadi kalau bilang Bapak Prabowo juga kemarin itu sudah sempat mengatakan bahwasanya dia itu membantah tidak ada yang namanya keretakan antara Joko Widodo dengan Bapak Prabowo. Dan banyak orang yang berspekulasi katanya waktu reshuffle kemarin itu, ya, kenapa itu Bapak Prabowo nggak hadir? Loh, kenapa? Mana tahu mencret di rumah lagi diare. Jangan langsung pikiran negatif gitu loh. Kalau memang dasar otak-otak pembenci, ya, itu apapun yang terjadi itu akan menjadi sorotan. Kentut pun juga Bapak Jokowi itu akan dikomentari. Kok lain kentutnya Bapak Jokowi dulu ini ya? Kenapa kata yang satu? Lain baunya bau spaghetti gitu loh. Kenapa rupanya kalau bau spaghetti? Spaghetti itu kan makanan Eropa itu. Berarti dia itu ingin menunjukkan kepada rakyat bahwasanya di tengah-tengah kemiskinan masyarakat, aku masih sanggup makan makanan Eropa. Itu orang-orang benci itu. Itu artinya apa? Artinya Bapak Joko Widodo sudah tidak merakyat lagi karena kentutnya bau spaghetti, bukan bau bakwan. Itu orang kalau udah busuk. Kalian dengarkan dulu berita dari Opung Duli kita ini. Video pendek ini adalah Jokowi atau Joko Widodo harus segera dicekal. Saudaraku, demonstrasi Indonesia darurat yang meledak di Jakarta hari Kamis 22 Agustus kemarin, saya yakin telah menggetarkan syaraf bangsa Indonesia. Durasi demo cukup lama, dari pagi sampai malam. Sesungguhnya bangsa Indonesia sudah rindu menyaksikan kapan ya para pemuda, mahasiswa, dan buruh menggalang kekuatan politik untuk menjewer rezim zalim dan tolol pimpinan Jokowi yang ternyata berujung akhir pada kebangkrutan negara kita. Nah, demo dahsyat yang terjadi di depan gedung DPR MPR Senayan benar-benar mengharukan, membanggakan, bahkan membahagiakan rakyat Indonesia. Sekalipun Joko Widodo sudah menebang pilar-pilar dengar. Udah dengar itu. Ini manusia yang gak pernah bagus otaknya. Busuk terus. Apa dikatakan katanya? Bahwasanya negara ini dalam kebangkrutan. Kebangkrutan. Serius. Atau keluargamu aja yang bangkrut kali enggak? Kebangkrutan. Baru apa dibilangnya tadi? Proyek IKN bakalan mangkrak katanya. Enggak, kau tengok itu udah berdiri mega itu buta. Melihat dulu kau. Lihat dulu langsung. Kalau nggak percaya kau dengan tampilan yang ada di Facebook, ada di TikTok, ada juga di YouTube, datang kau langsung ke sana, minta ongkos sama anak-anakmu itu. Saya mangkrak. Kau sakit kau. Apa kau katakan tadi? Sakit saraf. Sarafmu yang sakit. Sakit saraf. Jadi begitu, orang kalau hasratnya, kalau hasrat politiknya menjadi presiden gak kesampaian kayak gini. Karena apa? Dari dulu gak dapat jalurnya. Kalau kami mengucapkan alhamdulillah kau gak jadi presiden. Kalau sempat kau jadi presiden, tiap hari yang kami dengar cuma fitnah dan caci maki. Gak pernah ada yang bagus keluar dari muncungmu itu. Joko Widodo, Mukidi, gak ada hormatmu sama presiden. Kau tengok, walaupun itu di bawahmu, di bawah umurmu, itu presiden biar tahu kau siapa. Jadi presiden gak pernah, jadi ketua partai juga gak berhasil, kau bikin partai yang baru juga gak laku. Introspeksi diri lah kawan, ya. Jadi ku bilang sama kalian, hati-hati, ya. Hati-hati untuk orang-orang yang nyinyir selama ini. Aku mau challenge sama kalian, betul ndak kalian untuk pemerintahan yang baru, presiden yang baru, berani masih kalian kritik seperti itu? Paling yang kalian kritik itu cuma wakilnya doang. Menjadi pelampiasan. Perhatikanlah.
hanya mental di depan kameranya. Kalau udah ketemu langsung itu, mana ada. Apalagi Bapak Prabowo, jujur saja lah ya, dia juga sempat singgung katanya ya, kalau kami itu pemerintah, kalau Prabowo itu tidak usah diintel-inteli katanya. Dan juga tahu enggak kalian, Daniel Azhar yang merupakan juru bicara Bapak Prabowo pun juga mengatakan bahwasanya beberapa saat yang lalu pun juga ya, selama mencalonkan beberapa kali juga ya, ada yang berusaha menginteli ya. Sekarang pun begitu juga, udah bareng jalan dia itu sama Bapak Jokowi, ada juga yang berusaha menginteli ya. Sekarang begini jadi pertanyaannya, siapa kepala Badan Intelijen Nasional? Ya, arahnya kemana? Ke situ. Tanggung jawab. Tolong dulu di cross check Pak, dikonfirmasi dulu Bapak Budi Gunawan. Masa dibilang Bapak mengintel-inteli Pak? Nah, kalau memang tidak benar Pak, katakan tidak benar. Kalau memang benar Pak, tanggung jawab dan katakan siapa yang suruh. Udah tahu sendiri kan Budi Gunawan itu dekat dengan siapa. Kalau memang benar, ini ku disclaimer sekarang, kalau memang benar. Tapi aku tidak percaya. Kalau aku tidak percaya ya, kalau misalnya Bapak Prabowo itu arahnya ke Badan Intelijen Negara, itu nggak benar itu ya. Ya mudah-mudahan intel yang lain lah. Nah, semakin menarik teman-teman ya. Jadi Opung Parpelek ini sangat mengkritik sekali tentang ini ya, penghasut pemerintahan tentang Pak Jokowi. Oke, kita dengarkan lagi Opung Parpelek. Ya, oke lah dulu. Jadi kalau ku bilang sama kalian, ya udahlah, belajarlah kalian tutup mulut. Rocky Gerung, Refli Harun, Faisal Assegaf, berikut juga Amin Rais. Ya, carilah kerjaan yang lain. Karena sebentar lagi gak bisa lagi kalian cerita-cerita di podcast. Oke lah dulu ya. Makanya aku bilang sama kalian, sejelek-jeleknya pemerintah dukung, sebagus-bagusnya pemerintah kritik. Itu yang betul. Gitu. Jangan pemerintah yang bagus dikritik. Ya kan, kritik juga Pak. Jangan pemerintah yang bagus itu dijatuhkan. Gitu dia ya. Doakan terus pemerintahmu. Dukung, beri kritik, tapi jangan lupa beri juga saran. Ya. Itu dia, jangan ciptakan masalah tanpa solusi. Ngerti kau? Rocky ini sering kali gitu, menciptakan masalah tanpa solusi. Begitu ditanya, ya kasihlah solusi. Loh, saya kan bukan pemerintah. Aduh, tapi memang betul itu ya. Indonesia masih membutuhkan orang-orang seperti itu. Kalau nggak ada orang-orang seperti itu, nggak warna-warni negara kita ini. Oke, salam Parpelek, salam NKRI harga mati. Oke teman-teman, videonya sudah habis. Itulah tadi ya, videonya sangat panjang sekali tentang Opung Parpelek yang mengkritik ya, penghujat Pak Jokowi. Jadi begitulah cerita-cerita dari Opung. Mungkin teman-teman yang mendengar dari awal sampai akhir punya saran dan kritik, silahkan tulis di kolom komentar saya. Oke, terima kasih semuanya. Nanti juga ada video lagi, tunggu saja tetap di Banyuwangi Official. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Bye-bye.